dipersembahkan oleh Ya pemirsa, kita kembali lagi di Oasa Ramadan. Kalau tadi sudah ada Pak Haji Deddy Miswar bicara mengenai bagaimana beliau membagi waktunya selama bulan Ramadan dan juga mengatur tim dan krunya ya selama pelaksanaan syuting di bulan suci Ramadan ini, serta kasih tips-tips juga bagi kita khususnya buat orang yang punya masalah kesehatan nih, khususnya penyakit mah ya, bagaimana caranya untuk bisa menghadapi bulan puasa dengan baik. Kata kunci dasarnya adalah bahwa puasa itu memberikan kesehatan kepada kita. Itu kata kunci dasarnya. Baik, di sebelah saya sekarang sudah ada Head of Remedy dari PT Kalbe Farma, itu Ibu Tessa. Assalamualaikum Bu Tessa. Boleh diangkat mic-nya Bu Tessa. Ini kita ngobrol-ngobrol sedikit nih. Saya lihat dari sekian banyak produk yang ada di Kalbe Farma, khususnya Proma ya. Proma ini concern sekali pada saat bulan Ramadan ini, gencar sekali melakukan iklannya dan juga dukungannya terhadap program-program Islami. Nah ini Betul. sebenarnya bagaimana nih Mbak Tessa? Ya betul. Jadi Promah ini sekarang kita sebut ahlinya lambung ya. Iya. Promah ini sebagai antasida untuk mengatasi masalah-masalah lambung. Ya. Memang kita sejak dulu sudah setia untuk mensupport acara-acara di bulan Ramadan. Karena memang kita menyadari pada waktu bulan Ramadan itu kan terjadi perubahan pola makan yang signifikan dari sebelum puasa dan pada waktu puasa. Jadi kalau sebelum puasa makannya sehari 3 kali teratur, juga pada waktu puasa sebetulnya teratur juga ya. Tapi dari sebelum dan sesudah itu ada perubahan yang cukup signifikan. Nah, pada waktu perubahan yang signifikan itu, lambung perlu adaptasi. Nah, kemudian karena pada waktu puasa kan lambung kosong pada waktu yang cukup lama. Nah, itu biasanya terjadi gangguan lambung. Jadi biasanya terjadi mual, kemudian kembung, ya Bu, benar nggak ya? Jadi kadang-kadang sampai perih, sampai sakit. Nah, Promah menganjurkan untuk tetap bisa beribadah secara sempurna, ya konsumsilah Promah supaya meminimalisir terjadinya gangguan lambung, sehingga insya Allah puasanya bisa lancar sampai akhir. Gitu. Oke. Nah, bicara mengenai aktivitasnya Proma sendiri nih Bu, selama bulan Ramadan apa saja kegiatan yang dilakukan atau promosi apa yang dilakukan Proma selama bulan Ramadan Ibu? Iya, kalau kita dulu selalu ada safari Ramadan ya, Mas Dedi ya. Jadi bertahun-tahun Mas Dedi ini udah 20 tahun bersama Proma. 20 tahun? Ya. Wah, setia bersama Proma ya. Bintangnya ada 2 ya Bu ya? Ya. Pak Haji Deddy Miswar, satu lagi Dude Harlino ya. Berapa tahun terakhir ini kita juga mengajak Mas Dude juga bergabung bersama Proma. Jadi kita dulu rutin melakukan safari Ramadan. Ya, tapi memang berapa tahun terakhir ini Mas Dedi sangat sibuk. Jadi kita kegiatannya banyak dilakukan di seputar Jakarta, kemudian Jawa Barat ya. Jadi dulu kita safari Ramadan mengunjungi berbagai masjid di berbagai kota di Indonesia. Kita menggelar berbagai acara untuk menyambut bulan Ramadan dengan acara pengajian ya Mas ya. Kemudian juga berbagai acara. Kita juga melakukan acara berbuka bersama adik-adik di panti asuhan biasanya ya. Jadi banyak acara yang kita gelar. Kemudian juga Promah ini kan kita punya cabang sekitar 40 ya di seluruh Indonesia. Secara rutin setiap tahun kita juga menggelar berbagai acara selama bulan Ramadan, entah pengajian, kemudian kita juga menyediakan tajil menjelang buka. Kemudian berapa tahun terakhir kita juga tidak hanya pada saat berbuka, kemudian juga selama itu kita juga mensupport acara itikaf. Ya, jadi itu yang tadi sempat disebutkan oleh Pak Ustadz ya, masa Lailatul Qadar ya Pak Ustadz ya. Jadi kita mensupport kegiatan itikaf ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Jadi umat bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik. Kita menyediakan berbagai makanan dan minuman hangat dari malam sampai sahur, itu yang kita support. Dan yang terakhir pada tahun ini kita juga membuka pusat konsultasi ahlinya lambung. Oh gitu, itu di mana? Di area sini, Masjid Al-Azhar. Al-Azhar ya? Sini. Ya. Oh gitu, oke. Nah jadi bisa konsultasi kalau punya masalah dengan lambung ya.
punya penyakit mah bisa ada dokternya juga berarti di situ ya? Dokternya lengkap. Lengkap Jadi ya? pusat konsultasi ahlinya lambung ini konsultasinya terintegrasi. Jadi kita menyediakan dokter spesialis penyakit dalam, dokter umum, kemudian juga ahli nutrisi dan sampai ke psikolog. Jadi kan kalau tadi disebutkan juga ya berbagai hal yang bisa menimbulkan gangguan lambung atau sakit mah itu bisa sampai stres gitu. Ya? Kalau masalahnya itu psikologi, nah mungkin nggak cukup sampai ke dokter umum, mungkin perlu konsultasi dengan psikolog juga mungkin ya. Nah kita sediakan, jadi terintegrasi. Jadi silahkan datang karena ini cuma-cuma. Ya, waduh cuma-cuma. Aduh, ya, alhamdulillah. Gratis, jadi bisa ya? Langsung datang ya. Kecuali masalah keuangan aja nggak bisa disatasi di dalamnya, Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Tessa. Kami berikan kesempatan dulu buat jamaah di sini yang mau bertanya. Ya, pertanyaannya bisa melalui tema kita hari ini. Sehat ya, menuju sukses Ramadan kepada Ustadz Abu Sangkan, Pak Dedi atau Ibu Tessa. Silakan, siapa yang mau bertanya? Silakan jamaah. Ya, oke. Silakan namanya siapa dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani dari Jakarta. Pertanyaan begini aja Ustadz, bagaimana cara Rasulullah menjaga kesehatan beliau terutama di bulan suci Ramadan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Abu Sangkan. Sumu fasihu. Puasalah karena akan sehat. Kemudian Rasulullah juga mengatakan sallu, salatlah kalian kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana aku salat. Ya Bilal arihna bis salati. Bilal, cobalah istirahatlah melalui salat. Istirahatkan aku dengan salat. Kita bisa praktekkan dulu langsung bagaimana sampai merasakan otak kita istirahat, lambung kita istirahat, acid kita turun. Jadi sebelum ke psikolog sholat dulu. Kita akan awali. Cara Rasul mengatasi adalah pertama ketika kita ini tadi Mas Dedi bilangnya spirit. Spirit dari asal kata spiritus. Ruh. Intinya badan ini, ruhnya ini. Adalah konsep filosofi orang Makassar. Dia mengatakan let to kajolo napa joka. Itu menarik itu. Ini satu kalimat yang sama. Kita bicara spirit ya. Orang Makassar itu jauh ya, sebelum kita ada hari ini filosofinya sampai ke Madagaskar. Yang akan dilawan oleh orang Makassar adalah dia harus melawan ombak yang sangat besar sampai ke Afrika. Jadi ketika dia mengatakan saya sudah sampai lebih dulu daripada badan saya. Makanya orang Makassar selalu sampai dulu ke kantor, tapi badannya nanti jam 10 baru datang. Bercanda nih orang Makassar, tapi menarik sini. Ada satu spirit orang Makassar jauh, yang sangat jauh, dia sudah dipikir sudah ada di sana. Badan baru mulai. Dorongan untuk sampai ke sana itulah dia melawan melawan ombak yang sangat keras, maka kekuatannya, powernya luar biasa. Saya mencoba orang, seseorang yang usia sudah sekitar 65 waktu itu, saya menggunakan filosofi tadi, bahwa jiwaku sudah sampai di atas gunung itu. Padahal kalau ini usia 65 tahun tidak mungkin dia harus sampai. Anak saya bandingkan usia 40 waktu itu. Ada namanya seorang kiai dari ketua MUI dari Jawa Barat waktu itu. Salah satu ketua Umi. Saya bilang, Pak Kiai, kita naik ke atas, jiwa kita sudah sampai di atas. Kuatkan jiwa Pak Kiai, kita sampai di atas. Go! Di Gua Hiro waktu itu Mas Dedi. Dia lupakan badannya, sesungguhnya spirit itu adalah dalamnya saya. Dia lupakan kakinya seperti Urwah ketika sholat. Sayyidina Urwah adalah cucu dari Sayyidina Abu Bakar. Ketika dia sakit kakinya, dia kuatkan ketika mau dikasih anestesi oleh seorang sahabat, dia tolak. Apakah saya akan engkau menjebakkan aku lupa pada Allah? Ketika dia takbir Allahu Akbar, dipotonglah tanpa anestesi tadi itu. Ternyata kekuatan jiwa yang sangat kuat menghentikan neurotransmitter mengirimkan signalnya ke otak. Sehingga gate control teori, rasa sakit itu tidak terasa. Sama tadi, itulah diantaranya. Kemudian Rasulullah hari ini bagaimana melatihnya dengan sholat, dengan puasa. Ya. Maka sekarang diturunkan semua aspek fisik,
maka jiwanya kita kuatkan sehingga tidak rasa sakit tadi, Oke, tidak akan. nanti kita lanjutin Iya, lagi. Ustadz baru menjelaskan ya bagaimana fadilah dari sholat dan bagaimana Rasul bisa menjadi sehat ya. Pola hidupnya Rasul seperti apa? Dimulainya dari sholat yang benar dulu. Ya, Iya, gitu. betul. Kira-kira begitu ya Pak Betul, Ustadz ya. betul. Nanti Ustadz akan lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana. Terima kasih Pak Dedi, terima kasih Mbak Tessa. Tentunya hanya di sini Doa Ramadan.